Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan membaca sebuah renungan. Kita mendengar sebuah renungan yang bertema Yesus peduli terhadap penderitaan sesama. Yesus peduli terhadap penderitaan sesama, bahkan saking pedulinya pun Tuhan rela mati demi anaknya, demi manusia, demi menyelamatkan kita dari dosa, dari neraka, dari hukuman kekal. Tetapi saudara, kita malah semakin jauh dengan Tuhan, malah berbelok arah dari Tuhan. Padahal sudah diselamatkan dari Tuhan, padahal sudah diselamatkan dari hukuman kekal, malah kita menuju ke hukuman terkekal tersebut. Ada lagu berlirik seperti ini. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita pentingkan yang Dia menderita. Penderitaan Tuhan di saat Dia menjadi manusia itu sangat berat, saudara. Tetapi kita menyia-nyiakan penderitaan itu, malah kita semakin berbuat dosa. Tetapi ternyata ada kuasa yang luar biasa di balik penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Kita masuk cerita Naaman. Tuhan menyembuhkan pangeran Naaman dari Aram yang sakit kusta. Dia pergi ke Israel untuk cari kesembuhan di Israel. Dia mencari Elisa dan disuruh kembali untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Elisa disuruh Tuhan untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Mandi di sungai itu. Dan setelah mandi 7 kali, kusta itu pun hilang dari tubuh Naaman. Itu bukti bahwa Yesus masih peduli terhadap anaknya. Bahkan yang bukan anak Tuhan pun Dia pedulikan. Satu dunia ini pun Dia pedulikan. Tidak ada terkecuali. Kalau Tuhan tidak peduli, tidak sayang sama kita, justru sudah tidak disembuhkan, justru sudah tidak bermujizat bagi kita, bahkan tidak mau berkorban bagi kita. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia beda sekali. Dia penyayang, Dia peduli terhadap umatnya, terhadap hambanya, terhadap anaknya. Hanya Dia yang mau berkorban bagi kita. Nggak ada manusia berkorban bagi dosa semua manusia. Hanya Tuhan Yesus yang turun ke bumi jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Selagi masih hidup dalam dunia, kita mengikut Yesus pun juga ada derita, saudara. Karena ikut Tuhan pun tidak mudah. Ingat, Alkitab berkata, kamu akan dihina dan dicaci maki oleh karena kamu pengikutku, oleh karena kamu percaya kepadaku. Kita rela mati demi Tuhan pun, Tuhan senang. Kerajaan surga bersorak-sorai menerimamu di dalamnya. Karena kita memegang kebenaran Tuhan sampai kita mati, kita pegang Tuhan Yesus selalu dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ajaran Tuhan adalah kasih, ajaran Tuhan adalah kebenaran hidup dalam kita. Tuhan adalah terangku, terang hidupku, dan terang bagi jalanku. Jadi Tuhan peduli dengan kita semua. Setiap detik, setiap menit, setiap jam pun Tuhan melihat kita, menjaga kita. Kamu mau melakukan apapun, Tuhan melihat di surga. Dia menopang kita, dan Tuhan tahu segalanya dalam hidup kita. Jika Tuhan tidak turun tangan untuk menebus dosa kita, mungkin kita akan terus di dalam dosa. Yesus disalib pun itu menunjukkan Dia peduli terhadap kita. Dia sayang kepada kita selama-lamanya, saudara. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang dahulu dan yang selama-lamanya. Sekali lagi saya ingatkan, jika engkau masih dalam jalan yang salah, kembalilah ke jalan Tuhan yang benar. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kesimpulan hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih sayang kepada kita. Tuhan Yesus masih peduli dengan kita. Dia selalu ada dalam kita. Dia di sisi kita. Kemanapun kita berada, Tuhan mengikuti dari belakang. Itu saja renungan kita hari ini. Firman ini memberkati saudara beserta keluarga teman-teman saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang karena kita Dia menderita. Haleluya. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan,
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Naralapa wasiki ralapa ralapa takasi naralapa ralapa sih Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan oleh Tuhan Yesus diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman, agar dunia yang hilang diselamatkannya diselamatkan dari hukuman kekal.